Hai guys, selamat datang di channel Gereja Internet. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu bisa mendapatkan pengajaran setiap minggunya tentang kebenaran yang alkitabiah. Klik subscribe itu nggak bayar guys, tapi dengan klik subscribe kalian baru saja mendukung Gereja Internet supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Beberapa hal saya mau sampaikan sebelum kita belajar firman. Yang pertama, selesai kebaktian, saya minta semua ketua MK, pelayan rayon, wilayah, saudara bisa kumpul di ruang baptis. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Yang kedua, ini hal yang ajaib sekali. Minggu depan tanggal 20, kalau Anda memperhatikan kalender Yahudi, persis dengan Hari Raya Purim. Dan kalau Tuhan izinkan, Ibu Nani akan menyampaikan pesan Tuhan buat kita. Tapi saya ingin saudara menyiapkan hati kita, karena Purim itu adalah hari pembalikan keadaan. Nah, tolong seminggu ini baca kitab Ester, habiskan semuanya. Kemudian tanya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Karena itu peristiwa sebetulnya dimulai dengan orang Israel di Puri Susan doa puasa karena mereka akan dimusnahkan. Dan kemudian pada hari yang sebetulnya mereka akan dimusnahkan, Tuhan membalikkan keadaan, bukannya mereka dimusnahkan, tapi semua lawan mereka dihancurkan. Nah, siapa yang selama ini jadi penghalang dalam hidupmu, atau apapun juga, entah masalah keuangan, ekonomi, atau apapun juga, dan saudara berkata, Tuhan sudah waktunya, hari pembalikan keadaan tiba. Gunakan akan momentum yang bagus ini, gunakan kairos yang bagus ini, dan siapkan hati kita. Satu minggu ini, baca kitab Ester, selesaikan semuanya, tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau kita lakukan. Oh, dia berkata, puasa nak, ikuti puasa. Dia berkata, ambil waktu, tiap pagi, bangun lebih pagi, doa menghadap aku, lakukan saudara. Dan tepat tanggal 20 nanti akan dimulai. Sebetulnya mereka buat itu 2 hari. 19 dan 20. Jadi 19-nya kalau Anda mau ibadah persis sundown itu kebaktian jam 5 sore, Anda juga boleh bergabung. Tapi tanggal 20 saya yakin merupakan puncak yang ajaib. Kalau ada hal-hal yang spesifik yang Tuhan katakan dalam beberapa hari ini, saya akan bicara lewat radio dan sehingga Anda bisa menangkap dan mempersiapkan hidup kita lebih lagi. Amen, saudara. Ini hari-hari yang ajaib. Saya mau juga sampaikan, saudara-saudara yang mau ikut trip KKR di Kamboja dan Vietnam, Senin jam 7 malam di Kapel Baptis ada pertemuan dengan Pak Victor. Kemudian kalau Anda mau bergabung di The School of Acts, khususnya kelas malam yang masih terbuka, Anda boleh daftar dengan cepat minggu ini terakhir, supaya kita bisa segera tutup dan menyiapkan segala sesuatunya. Mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal yang ke-31. Keluaran pasal yang ke-31. Hari ini saya mau ajak kita melihat rangkaian dari 3 pasal yang berbeda. Dan saya berdoa kita akan ikuti kemana Tuhan akan membawa kita, sampai di mana Tuhan nanti akan mengajarkannya kepada kita. Keluaran pasal 31. Lihat pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-18 dari kitab Keluaran pasal yang ke-31. Alkitab berkata, dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Saudara bayangkan pada waktu itu Musa sedang mengalami sebuah pengalaman, saya sebut pengalaman, atau saya berkata ini merupakan pengalaman dari yang namanya jari Allah. The finger of God experience. Apa itu? Ketika Tuhan menulisi dengan jarinya 10 perintah Allah. Kalau Anda baca di Alkitab, beberapa kali jarinya itu muncul. Di zaman Daniel misalnya Raja Belsasar, ketika dia menggunakan akan perabot bait Allah untuk makan, minum, pesta, mabuk-mabukan, tiba-tiba di dinding ada jari.
dan dituliskan mene tekel ufarsin. Sebuah pernyataan Tuhan yang berkata, kamu ditimbang dan didapati terlalu ringan dan kamu dipotong Tuhan. Dan hari itu juga, malam itu juga, raja ini mati terbunuh. Tapi jari yang sama pernah menyelamatkan seorang wanita yang tertangkap basah berbuat zina. Mereka menyeret wanitanya dan mereka membawa wanita ini ke depan Yesus. Dan mereka bertanya, Guru, Musa berkata kalau seorang didapati tertangkap basah berbuat zina, maka hukumannya dirajam dengan batu sampai mati. Tapi apa katamu? Mereka mencobai Yesus dengan berkata begini dalam hatinya, kalau engkau berkata rajam, maka kita rajam. Tapi engkau melanggar hukum Roma yang sebetulnya waktu itu sudah mulai melarang orang untuk merajam orang lain. Kalau engkau berkata jangan dirajam, maka engkau melanggar akan perkataan Musa. Berarti engkau bukan Mesias. Dan Tuhan Alkitab berkata dia membungkuk, dengan jarinya dia menulis. Tidak ada orang yang tahu apa yang dia tulis. Alkitab juga tidak menjelaskan yang dia tulis. Kemudian dia berkata, yang tidak berbuat dosa silahkan lempar batu pertama. Alkitab mengatakan mereka satu persatu meninggalkan wanita itu, dimulai dari yang paling tua. Karena rupanya makin berumur kita dosanya makin banyak. Dan orang tua lebih cepat tahu diri. Yang muda paling terakhir meninggalkan karena yang muda mungkin merasa dosanya tidak banyak dan merasa tidak tahu diri bahwa dia juga orang berdosa. Musa hari itu adalah orang yang pertama yang mengalami the finger of God's experience. Sebuah pengalaman dengan jari Tuhan di mana Tuhan menulisi 10 perintah Allah. Dan Musa mengalami itu selama puluhan hari, 40 hari paling tidak. Di atas gunung Sinai dalam kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dan biasanya kalau orang sudah mengalami pengalaman dengan Tuhan seperti itu, dia sudah lupa turun, saudara. Anda pernah ingat ketika Yesus dengan 3 orang muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, naik ke gunung kemuliaan, Gunung Tabor, dan di sana Tuhan berubah rupa dalam kemuliaan yang luar biasa. Dia bertemu dengan Musa dan Elia. Tiga-tiganya melihat Musa dan Elia dengan mata telanjang, bukan penglihatan loh. Kalau Anda penglihatan, ya satu orang berkata aku lihat ini, yang lain mungkin berkata ya amin lah. Tapi ini tiga-tiganya melihat dengan mata telanjang. Yesus memuliakan dirinya begitu rupa dengan Musa dan Elia. Dan Petrus berkata, Tuhan alangkah mulianya tempat ini. Dan dia berkata, izinkan kami membangun 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Anda mengertikah bahwa di bawah gunung itu ada seorang yang kerasukan dan dilayani oleh murid yang lain dan setannya tidak bisa keluar. Tapi 3 orang murid ini ketika mengalami pengalaman kemuliaan itu, dia lupa segala-galanya. Dia lupa bahkan masih ada tugas pun dia bisa lupa. Memang itu manusiawi. Kalau Anda sudah menyaksikan sesuatu yang membuat hatimu dan seluruh keberadaanmu terpikat, saudara, dengan gampang kita melupakan yang lain. Nah, Musa juga mengalami yang sama. Dia punya pengalaman dengan jari-jari Tuhan yang menulisi akan 10 perintah Allah. Saudara tahu apa yang terjadi? Pengalaman itu pengalaman yang sangat hebat. Untuk pertama kalinya Tuhan memberikan akan hukumnya. Tapi lihat pada ayat berikutnya. Di pasal 32, lihat pada ayat yang pertama. Reaksi daripada umat Tuhan ternyata berbeda sekali. Pasal 32. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Kalau Anda baca selanjutnya, mereka membuat patung anak lembu emas dan mereka sembah dan Tuhan murka luar biasa
Dan hari itu 3.000 orang mati oleh karena murka Tuhan yang menyala-nyala. Yang menarik saudara sekalian, mereka mengatakan begini, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-ngundurkan turun dari gunung itu. Saya penasaran dengan kata ini. Saya mencoba mempelajari mengapa digunakan kata mengundur-ngundurkan. Apakah betul ada indikasi seperti itu? Ketika saya pelajari akan kata ini, aneh sekali. Saya menjumpai sebuah pengertian asli daripada kata mengundur-ngundurkan ini aneh banget. Kata itu sebetulnya artinya begini, to be ashamed, atau menjadi malu, atau dipermalukan. Aneh kan saudara? Kenyataannya Musa di atas sana sedang mengalami yang namanya the finger of God's experience. Pengalaman dengan telunjuknya Tuhan. Dia lihat sendiri loh. Tetapi kenyataan itu terbacanya berbeda. Mereka berkata Musa menunda terus, tidak turun-turun. Tapi dalam kata itu artinya to be ashamed, menjadi malu atau menjadi dipermalukan. Aneh banget, yang satu mengalami pengalaman Tuhan, tapi bisa terbaca sebagai sesuatu yang membuat aib atau malu. Dan ketika saya baca ini, saya menyadari betapa mudahnya kita salah menerjemahkan apa yang hal rohani dan yang Tuhan lakukan. Anda ingat cerita Naaman ketika dia selesai disembuhkan, karena mandi 7 hari di sungai Yordan, Alkitab mengatakan ketika dia membawa persembahan kepada nabinya, Elisa berkata, bawa pulang, aku tidak mau terima apapun daripadamu. Nah, abdi daripada Elisa namanya Gehasi, ternyata mata duitan, saudara. Dan dia berkata begini, Tuanku terlalu menyegani Naaman, sehingga tidak mau terima apapun. Dan dia berkata, tapi aku mau. Dia kejar Naaman, dia minta sesuatu. Dari Naaman, karena dia salah menilai apa yang Elisa katakan dan perbuat. Elisa memang mengerti tidak boleh terima apapun dari Naaman. Sebab Tuhan mau berkata kepada Jenderal Aram ini, aku Tuhan yang kenal namanya kasih karunia dan anugerah. Hari itu ada seorang bujangnya, bahkan pelayan terdekat daripada Elisa yang bisa salah menginterpretasikan apa yang nabinya lakukan. Dan dia berkata, Tuanku terlalu menyegani akan Naaman. Dan dari apa yang dia katakan itu, ketika dia berkata terlalu segan, dia mengabaikan bahwa sebenarnya ada maksud Tuhan dari semua yang Tuhan lakukan. Dan ini persis sama saudara sekalian dengan yang dialami oleh orang Israel. Mereka berkata Musa mendelay terus, menunda terus. Dan dia berkata kalau begini caranya tidak jelas nasibnya seperti apa. Dan dia berkata ini sudah mempermalukan sekali, ini aib sekali, dan tidak pernah jelas seperti apa kelak ke depan. Mari kita buat ilah yang lain. Dan itu yang membuat 3.000 orang mati. Saudara sekalian, sekali lagi saya berkata seringkali hal rohani itu begitu sulit untuk difahami. Mencoba mengerti Tuhan dengan cara berpikir manusia kita dan dengan pengertian manusia kita sebetulnya sesuatu yang terlalu berbahaya. Karenanya kalau kita tidak setiap saat minta kepada Roh Tuhan menjelaskan segala sesuatu yang kita lihat dan kita dengar, dan kita lebih suka menganalisa dengan pikiran sendiri, betapa sulitnya kita memahami bahwa hal-hal rohani memang tidak pernah bisa dipahami dengan cara berpikir manusia kita. Dan kebanyakan orang menjadi frustrasi dan kemudian berpaling kepada yang lain. Pelajaran soal orang Israel 40 tahun di padang gurun ini sebetulnya sebuah pelajaran yang sangat penting dan berharga buat kita. Karena ini cermin dan gambaran
dari kehidupan kita yang sebenarnya. Saudara, saya melihat hari-hari ini terutama, mari belajar untuk lebih sensitif dengan apa yang Roh Tuhan kerjakan. Kita baru dengar beberapa hari yang lalu kemarin, Jepang mengalami gempa besar sekali, 8,9 Richter. Jepang itu adalah negara yang sudah terdidik rakyatnya soal evakuasi. Tiap sekian waktu sekali mereka itu ada drill, ada pelatihan. Kalau goyang, apa yang harus dibuat, langkah pertama apa, kedua apa. Sehingga mereka tertib sekali. Sampai Perdana Menterinya pun ikut. Kalau tidak akan berbahaya sekali. Mereka bangsa yang terlatih. Tapi memang kali kemarin itu di luar dugaan mereka. Mereka sebetulnya sudah punya pemecah gelombang yang bisa memecah tsunami sampai 6 meter tahan. Dan katanya itu ya, saya dengar mereka di bawah laut itu dipasang alat yang bisa memutar balik, jadi membalikkan arus. Begitu tahu tsunami itu dibalikkan arusnya sehingga itu memperkecil akan daya hantam daripada gelombang itu. Itu pun korbannya banyak. Dan saya baca katanya ada 10.000 orang yang masih hilang dan belum ditemukan. Itu kalau sampai betul mati, itu mengerikan sekali. Saudara, yang menarik adalah begini. Beberapa hari sebelum peristiwa itu, ada anak Tuhan yang sudah kerasa loh, bahwa akan ada tsunami hebat melanda. Tapi, ini loh saya berkata, manusia itu punya kepekaan yang terbatas. Pengertian kita secara alam roh pun terbatas. Walaupun dia sudah seperti ada warning di hatinya, dia ngomong ke orang-orang sekitarnya berkali-kali. Orang tanya, di mana yang kena? Dia bilang tidak tahu. Apakah Indonesia? Dia bilang tidak tahu. Tapi aku berasa kuat sekali, ini gede banget. Dan orang berkata, ya kita lihatlah. Nah kita lihatlah itu bahaya. Karena Anda tidak pernah ngerti akan menghantam di mana. Dan tiba-tiba, boom, Jepang kena. Pada jam di mana Jepang itu kena, kita lagi ada acara di Bandung. Siapa yang sempat ikut ke Bandung hari Jumat kemarin? Coba angkat tangan. Kita menguasai kota Bandung, saudara. Kendalikan Bandung, dihabisi orang-orang CKI. Lalu kemudian kami diberi kabar. Kadang-kadang kurang rohani sih hamba Tuhan ini. Di mimbar masih buka BlackBerry, saudara. Karena kepekaannya kurang. Harusnya kan Tuhan berkata, nah anakku, Jepang kena gempa dan tsunami, kan begitu kan? Rupanya kita belum sampai ke situ kepekaannya. Di mimbar buka BlackBerry, dikabari, Jepang kena. Dan yang paling mengerikan, itu diperkirakan akan melanda bagian timur Indonesia. Nah saudara bisa bayangkan ya, Aceh kena itu ya, kita betul-betul tidak siap. Berapa puluh ribu orang mati itu enggak jelas, hilang begitu banyak. Saya dengar itu ada polisi lagi apel atau baris di markasnya yang kebetulan dekat pantai, disapu satu markas itu hilang. Nah ini katanya akan menghantam Indonesia dan itu bukan berita bohong loh saudara. Karena gedenya itu kekuatan gempa, sampai mereka berkata itu sepanjang ring Pasifik itu akan kena semua. Dan terbukti loh, California itu berapa banyak kapal hancur saudara. Hawaii kena, Filipina kena sedikit. Tapi Amerika juga kena akibatnya, imbasnya. Kalau sampai itu kena Indonesia bagian timur, yang maaf kata infrastrukturnya, kesiapannya, SDM-nya masih begitu lemah, itu korban mengerikan. Dan kalau Anda baca dengan seksama, hari itu yang orang Manado dievakuasi semua naik. Hanya kabarnya begitu selesai aman, turun pada makan nasi padang mereka saudara. Saya nggak tahu kenapa itu. Mungkin nahan tegang, turun, lapar, nyikat saudara, makan. Yang buka restoran itu yang diberkati hari itu. Begitu dengar itu Tuhan ngomong begini, hentikan. Jangan sampai menghantam negeri ini. Karena ini bisa dicegah. Nah itu ya sebetulnya saudara, itu secara manusia ini. Kalau kita tidak mengerjakan dengan iman itu perjudian mengerikan. Karena acara kemarin direlay seluruh dunia bisa ngikuti itu kemarin itu. Bahkan kita diberi kabar kan kita di Jepang itu punya 3 server untuk radio Rema. Sehingga orang bisa pantau. Di Amerika kita juga punya dan kita punya kemarin tuh nggak tahu berapa ratus orang yang streaming lewat internet. Dan pada waktu itu
Kalau sampai kita mengatakan begitu dan tidak terjadi apa-apa, maksudnya betul-betul Indonesia kena ya, boom, habis toh. Tapi hal rohani itu memang begitu. Kita baru ngerti belakangan hasilnya seperti apa. Betulkah doa, peperangan seperti itu cukup menghentikan sebuah bencana yang mengerikan? Dan terbukti. Kalau Anda lihat jamnya itu, berdekatan sekali. Dari sejak kita berdoa, dalam waktu sekian waktu kemudian, itu warningnya dicabut. Dan waktu kita lihat itu, saya bilang, Tuhan ajaib ya. Engkau membuat kami mengerti. Dan Tuhan berkata, hentikan sebentar. Doa, singkirkan bencana. Dan Tuhan melakukan yang luar biasa. Amen, saudara. Jadi kalau Anda dan saya mengalami pengalaman rohani, coba mengerti dengan cara berpikirnya Tuhan. Dengan cara apa? Selalu tanya Roh Kudus. Tuhan, aku mesti ngapain ini? Karena kalau analisa manusia kita sendiri, tidak akan pernah bisa nyambung. Ini yang terjadi. Musa mengalami pengalaman the finger of God experience. Sebuah pengalaman dengan jari-jarinya Tuhan. Tapi buat yang di bawah berkata, ini menunda-nunda gak jelas. Mungkin mati, mungkin hidup. Dan bahkan kata yang dipakai mengatakan dia sedang dipermalukan sebetulnya. Mungkin mereka berkata tidak pantas seorang pemimpin meninggalkan umatnya sekian lama tanpa berita. Minimal SMS kayak. Dari gunung ngomong, sorry ya telat, belum selesai. Jarinya Tuhan kalau nulis pelan-pelan. Entah ini sih, yo kan begitu saudara. Gak ada berita, gak ada apa-apa. Dan mereka berkata ini mempermalukan, penundaan yang memalukan. Mereka berkata tinggal dia saja. Mari kita nyembah yang lain, kita buat Allah sendiri. Dan biar Allah ini yang memimpin kita dan tidak usah pakai Musa. Saudara, ini pengalaman yang mengerikan. Dan saya berdoa Anda bisa mengerti bahwa seringkali orang bisa salah mengerti dengan apa yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Nah, kalau Anda membaca kisah ini menarik sekali, karena ujungnya kalau kita baca, Tuhan marah, Tuhan murka, dan kemudian orang Lewi bertindak memadamkan murkanya Tuhan dengan cara membunuh akan orang-orang yang menyembah akan patung daripada anak lembu emas itu, dan 3.000 orang dari bangsa itu mati. Lihat pada ayat yang ke pasal 32, ayat 29 sekarang. Pasal 32, ayat yang ke-29. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa ini, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Saudara, hari itu Musa pasang badan. Tapi orang kalau sudah sampai pasang badan seperti ini, itu kalau tidak hati-hati ya, nanti yang dipasangi itu, yang dia tanggung jawabnya dipegang dia, tetap seperti itu bisa pahit. Anda pernah merasa sangat berjasa terhadap seseorang? Merasa sangat berjasa saja sebetulnya sudah salah. Karena tidak ada apapun yang baik kecuali Tuhan yang memberikannya buat kita, bukan manusia kita. Kita mungkin ambil bagian 1-2 hal, tapi the best part, bagian terbaik, tetap Tuhan yang memberikan. Musa ini nanti ujungnya pahit hatinya. Waktu mereka ngomel lagi soal air, dia pahit hatinya. Sebab dia seperti berkata begini,
Aku ini sudah pasang badan loh buat kamu. Aku ini bahkan pertaruhkan keselamatanku. Kamu kok nggak bisa ngerti? Akhirnya dia pahit dan tidak masuk Kanaan. Terus apa yang Tuhan katakan? Lihat saudara. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu. Tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Ayat pasal 33. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Anda harus kenal akan sisi murkanya Tuhan. Saudara, banyak orang berpikir ya, Tuhan itu Tuhan yang beku kayak pilar ini. Tidak bergerak, tidak ngapa-ngapain. Hanya kadang-kadang keluar berkacang, terus kita rebutan. Tapi Anda berbuat apapun, dia tetap cool, tenang, tidak pernah marah. Siapa bilang? Ada titik nih ya, yang sering kali Pak Yusak pakai istilah sakdek saknyet, Anda ngerti gak? Itu yang mendadak itu ya. Itu bisa moodnya jelek. Dan itu yang bahaya. Hari itu dia ngomong begini. Ini karena cintanya loh saudara. Dia ngomong begini. Daripada ya, aku binasakan kamu semua. Lu sudah marah nih. Jangan aku deh mimpin. Malaikatku. Kamu pengen apa? Tanah Kanaan, gua beri. Aku halau semua musuhmu. Aku beri kamu tanah dengan susu dan madu yang limpah. Aku berikan kepadamu. Aku terlanjur sumpah, dia berkata. Tapi dia bilang gini, jangan aku ya, malaikat aja. Daripada nih, bangsa tegar tengkuk, gua binasain loh. Ngamuk, saudara. Saudara pikir dia nggak bisa marah? Sangat bisa. Loh Pak, ini perjanjian baru Pak. Ananias Safira juga mati kok saudara. Samber-samber loh. Anda pernah dengar orang namanya Usa? Tabut dibawa oleh Daud ya. Dari rumah Obed Edom, dibawa ke Bukit Sion. Itu ketika bergerak tabut dari Kiryat Yearim ya, dipindahin, bergerak. Anda lihat pada waktu itu kan dibawa oleh kereta. Itu keretanya guling, tergelincir nih. Usa ini seorang imam. Dia tuh ngulurkan tangan mau megangin tabut, jangan sampai jatuh. Itu jahatnya di mana, saudara? Baik kan? Marah Tuhan, samber, mati. Sampai Daud ketakutan. Sampai kemudian tempat itu dinamai Peres Usa. Samber. Lah kok bisa marah Pak? Itu ya kemarahan yang numpuk. Engkau kalau tidak hati-hati ya, bisa numpuk kemarahan dan kejengkelan Tuhan, saudara. Oh nggak mungkin Pak. Ananias dan Safira mati, saudara. Kok bisa jengkel dari mana? Dengerin, ini numpuk nih. Daud ini sebetulnya orang yang kenal pribadi Tuhan. Daud ini raja yang aneh, dia berhak pakai baju efod. Yang harusnya cuma imam yang berhak. Karena Daud bukan dari suku Lewi. Dia orang Yehuda. Dia nggak berhak. Tapi karena kedekatan dengan Tuhan, keimaman diberikan kepadanya. Harusnya dia mengerti, tabut itu tidak boleh diangkut dengan apapun, kecuali digotong oleh imam-imam dan orang Lewi.
Yang gotong tabut pakai kereta itu orang Filistin. Waktu memulangkan tabut itu ke tanah Israel. Anda ingat ceritanya itu? Nah Daud yang Tuhan berkata, lu kan kenal gua. Kenapa engkau ikuti cara orang Filistin ngangkut tabut seperti itu? Itu ya hatinya ngek kena. Saudara, kalau ada orang ya yang kenal saudara dan berbuat kesalahan fatal itu kenanya di hati itu luar biasa. Saya beri contoh nih. Misalnya, teman-teman yang sering pergi dengan saya kan ngerti saudara. Saya nggak bisa makan berambang, bawang itu nggak bisa. Satu hari dimakan siang, lalu yang satu berkata gini, masakin bapak yuk, bawang. Bawang dicampur berambang, dicampur daun bawang, dicampur bawang bombay, dicampur bawang-bawangan, dicampur acar bawang, ini bawang. Itu mungkin murka saya meledak, saudara. Dibanding kalau orang tidak kenal. Kalau misalnya ada orang Ukraina datang memberi saya hidangan bawang, mungkin saya maklum adanya, walaupun saya tengkingi. Saya kan masih bisa senyum. Saudara, konon ya, orang Ukraina itu, katanya cantik-cantik. Siapa lagi pengen cari jodoh? Pria-pria angkat tangan. Samuel nggak usah angkat tangan. Sudah kuduga, pasti dia. Tangan dua lagi. Selain Samuel, siapa yang pengen punya istri bukan orang Indonesia, agak sedikit bule, rambutnya pirang, mata biru. Siapa yang kepengen coba? Siapa tahu dapat saudara angkat tangan kalau mau. Enggak ada. Mau orang Kupang, orang Afrika. Oh, oke. Enggak dengar saya. Sudah tahu orang Ukraina itu katanya hobinya apa? Anda tahu berambang timur tuh? Dikeremusi. Buat saya secantik apapun dia keras. Goodbye. Mau ratu dunia bawang dikeletain. Itu dulu kalau Anda ingat orang Israel kalau marah sama Tuhan tuh ngomongnya gini, kami ingat di Mesir, berambang merah, berambang prei. Maka Tuhan menimbulkan sakit hati Tuhan. Makanya saya nggak mau makan yang menyakiti hati Tuhan. Itu cara membenarkan diri sendiri, saudara. Jadi kalau mereka yang kenal saya lebih berbuat seperti itu, tobatlah. Di depan saya dimakan berapa, langsunglah saya berkata, kamu tugas bagian satpam luar aja ya, jangan dekat-dekat saya. Karena nggak akan tahan tiap kali ketemu saya mau muntah kan nggak enak, saudara. Nah Tuhan dengan Daud itu dekat banget. Kedekatan dengan Tuhan bisa membuat dua loh. Nanti kita akan bahas yang kedua. Yang pertama adalah itu bisa memicu amarahnya lebih cepat. Kalau saudara sudah dianggap kenal Tuhan, tapi begitu melakukan yang justru dia nggak suka. Dan Daud seperti itu. Ditambah Usa ini kan Lewi. Dia kan harusnya ngerti aturan. Hari itu ngikuti tabut, ngikuti lembu. Dan pada waktu itu mau terguling. Dia ulurkan tangannya. Dan dia belum menguduskan dirinya. Ngamuk Tuhan. Nah Tuhan ngamuk bahaya. Kalau kita kan mungkin nyemplak. Nah dia mati saudara, itu masalahnya. Kalau kita kalau kita begitu agak lucu sih. Jakarta itu mobilnya berapa saya nggak tahu. Sedang cari Tuhan.
Itu menurut saya, saudara. Kalau bukan kemuliaan Tuhan tidak mungkin. Kebaktian harusnya mulai katakanlah jam 4. Dari pagi, sekian jam, 5 jam sebelumnya, sudah banyak orang. Itu kalau bukan karena sebuah kehausan yang luar biasa. Saya hanya temukan itu waktu KKR Benihin, pada waktu awal kegerakannya itu. Seperti itu, orang antri di luar. Saudara, apa yang kemudian terjadi? Selesai acara doa nih, doa selesai, kami ke belakang, kami berdoa hamba-hamba Tuhan. Dan Pak Yusak menaikkan satu doa yang menurut saya humble sekali. Saudara tahu yang pertama dia katakan ini, Tuhan ampuni hambamu ini. Dia berdoa untuk dirinya. Karena seringkali hambamu ini tidak mengerti ritme hatimu dan detak jantungmu. Aku hanya menghamba, tapi seringkali aku tidak ngerti ritme hatimu. Anda harus ngerti ritme hatinya Tuhan. Jangan baca di permukaan, baca sampai ke kedalamannya. Dan hari itu Tuhan berkata, aku tidak akan pimpin kamu, biar malaikat, soal berkat aku akan beri. Kalau kita nggak ngerti itu, kita akan seperti nabi-nabi yang datang ke Elisa, meminta-minta, merengek-rengek sampai memalukan, supaya diizinkan mencari Elia. Elisa berkata, jangan pergi, karena aku sudah melihat dia terangkat ke surga. Mereka nggak percaya. Mereka merengek-rengek, mereka minta sampai memalukan. Dan akhirnya Elisa berkata, silahkan pergi. Nah, kata silahkan pergi yang kedua ini, bukan dengan rela hati berkata begitu. Kata itu kalau dibaca hatinya berkata, ya silakan jajal loh. Pakai bahasa Jawa lebih enak, saudara. Mungkin kita bahasa Jawa itu kalau diterjemahkan sehari-hari lebih enak. Ya wes karepmu. Ya toh, Anda pernah ngerti kan, anakmu diomong nggak bisa, karepmu. Lo entok lo, bapakmu ini karepku. Kejeblos, saudara. Nah kejeblos ini, rasakno. Kan gitu kan, saudara? Tapi bahasa Alkitab halus. Waktu 3 hari 3 malam mereka mencari Elia dan gak ketemu. Mereka balik berkata, gak ketemu. Elisa dengan tenang berkata, bukankah sudah aku katakan jangan pergi. Artinya waktu dia berkata silahkan itu bukan dari hatinya. Anda dengan orang tuamu begitu kan? Waktu Anda belum dewasa, Anda minta ini, jangan, orang tua berkata. Ya terserah, karepmu. Lo boleh kok, katanya karepku. Kerjakan, ngalami sesuatu, balik nangis. Rasakno kowe kandhen ora iso. Lah katanya karepku. Bocah goblok kan tidak ngerti. Kan begitu, saudara. Ini orang Jakarta agak pusing nih dengar khotbah pagi hari ini. Maka harus belajarlah bahasa Jawa. Bahasa malaikat. Nah sama sebetulnya, baca, jangan baca di luarnya, baca hatinya itu, baca moodnya Tuhan. Terusin, apa yang Alkitab katakan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu, sesaat pun tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Ini belum loh. Dia berkata, lepas dulu perhiasannya. Gaya kelintang, hati ini orang karo-karuan. Ngamuk Tuhan itu, saudara. Dan dia nggak langsung mengampuni loh. Berkabung dulu. Nanti aku lihat seperti apa. Ini ngamuk nih, nggak langsung netral hatinya. Terusin lagi. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan.
dan menamainya kemah pertemuan. Musa ini orang luar biasa. Dia bentangkan kemahnya jauh dari perkemahan. Untuk apa? Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah. Dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Ini ajaib loh. Yosua itu, ini pertama kali nama Yosua disebut di Alkitab, dan disebut sebagai seorang bujangnya Musa, yang punya kerinduan akan Tuhannya sangat besar. Musanya pergi, dia nggak pergi, dia tunggu di luar. Sebab dia tahu, ini tuan dari tuannya. Nah, hati seperti ini juga langka. Tuhan lagi cari. Saya berharap Tuhan temukan di antara kita. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku, siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Kalau Anda balik, saudara ya, untuk engkau bisa mendapatkan dan tetap mendapatkan kasih karunia-Nya, engkau harus kenal dia. Untuk kenal dia, engkau mesti ngerti jalan-jalannya. Dan banyak orang hanya ingin lihat dan menikmati hasilnya. Jangan ingin hanya hasil, saudara. Jangan. Ini ada cerita menarik sekali. Ada seorang ibu bersaksi dengan saya minggu yang kemarin ini. Dia punya anak yang paling kecil, mungkin sekarang kelas 5 atau 6 SD, laki. Saya masih ingat sekian tahun yang lalu, saya lagi on the way ke Amerika, mau ke Amerika sebetulnya. Saya sampai di airport di Cengkareng, lagi check-in, saudara. Saya ditelepon. Temannya bilang gini, Pak, ada teman saya minta didoakan, bisakah Bapak keluar sebentar? Saya bilang, boleh. Saya keluar setelah check-in, saya ketemu 2 orang ibu. Yang satu saya kenal, yang kedua ini temannya. Dan posisinya perutnya agak gede. Nah, saya pikir ini hamil ya. Tapi kemudian dia cerita begini, Pak, doakan saya. Dia ngomong begini, saya ini pertama kali tes dokter bilang hamil. Tapi setelah sekian bulan, saya periksa lagi di Singapura, Pak. Dokter berkata tumor. Dicek dokter di Singapura, tidak ada janinnya, Bu. Ini tumor. Lebih baik segera dikeluarkan. Kalau tidak, nanti akan merambat jadi masalah. Jadi dia berkata, ini tumor, harus dikeluarkan. Bingung, saudara. Lalu kemudian dia bilang gini, Pak, boleh nggak didoain? Saya pengen dapat peneguhan Tuhan. Ini anak atau ini tumor? Nah, lalu kemudian saya doakan di airport. Dan Tuhan ngomong sama saya jelas, ini anak, bukan tumor. Saya bilang, ibu datang ke dokter lain di double check. Tuhan berkata, ini anak, laki, Tuhan bilang, bukan tumor. Dah saya doakan, saya terbang ke Amerika. Gak lama kemudian saya dapat kabar. Dia periksa ke dokter yang kedua. Setelah agak gedean dikit, diajak ke SRK di Jakarta. Di situ
pertama kali anak ini didatangi Tuhan Yesus. Jadi dia setiap kali di SHRK, sering kali didatangi Tuhan Yesus. Terakhir ini lucu sekali, tapi ini di rumah. Nggak tahu lagi ngapain, didatangi Tuhan Yesus. Ini anak kecil, saudara, anak kecil. Tuhan ngomong begini, kamu tahu, Tuhan ngobrol sama anak kecil. Kamu tahu, aku suka kalau anak-anakku itu melayani orang-orang di bawah. Aku suka kalau mereka bisa melayani petani-petani itu. Dia ini nggak ngerti apa-apa loh. Dia ngomong begini, aku suka kalau anak-anakku itu bisa melayani petani-petani. Tapi aku tidak suka kalau mereka cuma titip-titip duit, katanya. Aku yang paling suka kalau mereka melayani mereka, anak-anakku, melayani para petani itu. Aneh kan, saudara? Maminya baru cerita setelah SHRK. Karena waktu saya ajak nyembah Tuhan, Tuhan datang lagi ke dia. Dan Tuhan ngomong begini, ingat nggak aku pernah bilang apa? Aku suka kalau anak-anakku melayani orang-orang di bawah. Anak kecil. Jadi saudara, Tuhan itu ya bukan cuma hasilnya. Proses jalannya itu dia suka. Makanya Musa berkata, Tuhan, tunjukkan jalanmu. Supaya aku kenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karuniamu. Nah, banyak orang bilang gini, oh Tuhan nggak mau ya nggak apa-apa. Pokoknya malaikatnya cukup kok. Asal semua musuhku dihilangkan, tanah Kanaan semua diberikan kepadaku. Amin lah. Itu yang membuat Tuhan sakit hati. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Yang membuat Anda dan saya dibedakan adalah kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Ujungnya itu soal relationship, saudara. Kalau Anda lihat di The Message, digunakan perkataan yang bagus sekali. I know you well, and you are special to me. I know you by name. Dia berkata, aku mengenal engkau dengan baik Musa, dan engkau spesial buat aku. Dan aku mengenal engkau dengan namamu. Saudara sekalian, Daud pernah mengalami kedekatan yang menghasilkan murka. Tapi Musa mengalami kedekatan yang membawa anugerah. Saudara, kalau Anda mengerti ya, dalam dunia sama. Saudara pernah kenal nama koneksi, istilah koneksi? Saudara sedang berurusan dengan seseorang misalnya, orang itu sedang marah dengan saudara. Dan kau sadar ini berbahaya sekali. Lalu kau berkata, aku mesti berdamai dengan dia. Anda harus cari orang yang dekat banget dengan orang itu. Ya kan? Engkau datangi berkata, aku punya masalah dengan Pak ini. Aku mau berdamai. Anda harus cari orang yang dekat sama orang ini. Dengan harapan sebetulnya kedekatan itu melunakkan hatinya. Saudara tahu kedekatan itu memangkas protokoler sangat banyak. Kedekatan itu memangkas jalur sangat banyak. Kedekatan itu membawa sebuah kemudahan yang luar biasa. Tiap kali orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu datang menghadap dia.
Dia hanya bisa bilang Tuhan. Dan tiba-tiba hadiratnya akan turun. Ketika orang itu tersungkur, hatinya kena. Selalu ada kedekatan. Dan sesungguhnya Tuhan ingin semua kita punya kedekatan yang ajaib dengan Dia. Amen, saudara. Jangan biarkan kita punya hidup seperti robot dengan Tuhan. Kita harus punya kedekatan. Tidak ada pilihan lain, Tuhan harus bina dari hari ke hari. Karena ketika semuanya mentok, ujungnya kasih karunia. Karena kedekatan itu akan membuka apa yang tertutup selama ini. Saya berdoa, Tuhan akan berikan hati itu, kerinduan itu dalam hidupmu. Tutup Alkitab saudara. Hamba sungguh berdoa Tuhan. Tapi ada yang berbeda lagi. Ada orang yang tidak minta job desk. Tapi orang ini kenal betul dengan pemimpinnya. Walaupun tidak ada 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Dia bisa lakukan persis seperti yang bosnya ini inginkan. Orang Israel mendapatkan 2 tawaran. Kalau Anda baca di kitab Ulangan ya, menarik sekali itu. Tuhan berkata, suruh mereka naik ke gunungku Musa. Aku mau bicara dengan mereka. Tapi ini umat memang aneh banget saudara. Saudara tahu yang membuat Tuhan murka dengan umat Israel? Saya kemarin baru dengar cerita dari Pak Daniel Cipto. Dia baru pulang dari Israel, dia masuk ke namanya Temple Institute kalau tidak salah. Di situ disiapkan para Lewi yang akan melayani kelak bait Allah. Dan di situ ada banyak pelajaran soal bait Allah dan tabut perjanjian. Itu mereka berkata begini, kalau ada raja zaman perjanjian lama itu, mau ngadep Tuhan dan tanya, boleh perang atau tidak? Maka yang maju itu adalah imam besarnya. Dia tidak boleh masuk sampai ke ruang Maha Kudus. Karena masuk ruang Maha Kudus cuma setahun sekali. Tapi dia cuma memasukkan ini, tutup dadanya, 12 batu itu, dimasukkan di belakang tirai begini, dan dia tanya ke Tuhan, apakah boleh perang Tuhan? Kalau jawabannya boleh, ini batu bisa bersinar. Kalau ini batu tidak bersinar, nanti imam akan ngintip. Nah waktu ngintip itu, kan kerub kan berhadapan-hadapan. Itu katanya ya, zaman dulu itu, walaupun Alkitab nggak nulis, kerupnya bisa muter, saling bertolak belakang begini. Itu mujizat yang terjadi loh. Nah disertai Tuhan dengan kerup begini bisa muter dewe. Ada yang berkata gini, oh mungkin ono sekrope, dia bilang nggak ada. Ya sudah gini toh ini bentuknya. Ini kalau tiba-tiba muter dewe, itu bahaya sekali saudara. Oh berarti tidak boleh. Jadi Tuhan itu sama orang Israel, kedekatannya sampai begitu rupa. Nah, dia berkata nih, baca di kitab Ulangan ya, naik kemari, naik kemari. Aku mau bicara, mereka berkata gini, jangan Musa, jangan Tuhan, nanti kami mati. Biar engkau saja yang naik. Dengerin Tuhan ngomong apa, nanti kami lakukan. Tuhan tawarkan sebuah hubungan, mereka minta job desk. Dikasih job desk, 10. Ditulis sendiri, oke, 1 ini, 2 ini. Begitu baca, pingsan semua, brek saudara. Karena Alkitab berkata ini justru membawa mereka dalam dosa. Kenapa? Karena selama belum ada job desk-nya, nggak jelas. Kalau nggak ada job desk-nya, mau dihukum pakai dasar apa? Istilah sekarang, kalau nggak di KUHP, kalau nggak ada di KUHAP-nya, dihukum dasarnya apa? Saudara kan tahu teknologi berkembang nih ya.
Sekarang ada namanya cybercrime. Nah, dulu nggak ada undang-undangnya ini. Bingung mau dijerat pasal mana, nggak ada. Nah Tuhan itu menawarkan itu loh. Nggak mau. Job desk, kasih, boom, 10. Tidak ada satupun manusia yang bisa menggenapi semuanya. Nggak bisa. Makanya Tuhan berkata begini, kalau sudah begini okelah. Perlu satu orang bayar, menggenapkan semua tanpa cacat. Dan ketika diberikan itu, yang diberikan adalah Yesus putranya. Sekarang perjanjian baru. Dia tawarkan ke kita. Kenapa kamu tidak berhubungan? Tidak bersekutu dengan aku? Karena itulah ketika para muridnya berkata, teach me how to pray, ajari aku bagaimana aku berdoa. Maka dia mulai kalimatnya dengan berkata apa? Bapa kami yang di sorga. Itu hubungan. Dia enggak berkata Elohim, Jehovah, Yahweh, Adonai. Dia berkata Bapa kami yang di sorga. Saudara ngertikah hatinya Tuhan? Kalau Anda dari luar kota, anak-anakmu menyambut engkau pulang, kalau ada yang datang dengan cintanya Anda akan senang. Tapi kalau Anda punya anak yang datang hanya berkata, oleh-olehnya mana? Anda berkata, sejak kapan ada preman di rumahku ini? Datang baru capek-capek, oleh-olehnya mana? Duitnya mana? Hati Tuhan seringkali sedih. Sebab dia ingin hubungan itu lebih daripada sekedar hukum-hukumnya. Sebab tidak ada orang bisa genapi hukum Tuhan, gak bisa. Makanya dia pernah berkata, yang tidak pernah berbuat dosa lempar batu pertama kali. Dan orang yang paling tua, yang sadar dosanya paling banyak, dan dia meninggalkan. Saya berdoa, mari biarkan ada hubungan dengan Tuhan kita. Amin. Mari berdiri sama-sama saudara. Tuhan, ku berikan semuanya. Kadang-kadang ada hal yang aneh, saya dengar banyak cerita. Ada jemaat yang tanam jagung, dari pagi Pak Irianto cerita. Tanam pertama itu tumbuhnya enggak rata, ada yang pendek, ada yang tinggi. Yang pendek diomongin gini, kamu kok pendek tuh? Apa kamu tidak malu sama teman-temanmu yang lain sudah tinggi-tinggi kok kamu pendek? Ayo tumbuh. Gak lama dilihat tumbuh melebihi teman-temannya. Lah wong jagung kok punya kesombongan saudara. Makanya dalam hidupmu tuh ya, kalau kau gagal terus omongi, kok gagal terus toh ngaca. Beli cermin yang bagus itu. Jangan yang pecah, nanti Anda malah tambah jengkel dengan wajahmu. Yang bagus. Oh, gagal terus. Ayo bangkit, kenal Tuhan. Omongin terus, saudara. Dan bicara dengan Roh Kudus dalam hidup. Loh, ini maaf nih ya. Roh Tuhan itu lebih hebat dari jagung. Jagung bukan Dani nurut. Tapi nek orang Kristen, kok malah kalah toh? Ya ben toh malah mati keletek dulu. Jangan kalah sama jagung, saudara. Jagung aja bisa keluar gengsi terus bangkit toh. Bukan terus layu. Kenapa kok kayak layu? Kepahitan, bawa mau ngono loh, begitu. Jangan kalah sama jagung, saudara. Saya dengar saya geli. Saya harap Pak Hengki buat uji coba itu di. Bukan duit palsu, bukan duit monopoli, duit tenanan. Bukan duit palsu, bukan duit haram, duit halal, tenanan. Penuh, limpah, sampai tak terhingga. Dia ngomong jangan terus, lihat itu sumpek, waduh. Ditambah Anda kasih foto istrimu lagi, kosong blok istrimu, wiki negara gitu. Nah itu jangan. Amen saudara. Pakai exercise to otoritas, tapi lewat hubungan dengan Tuhan. Apa kamu bisa digerak? No, loh. Kalau Anda punya hubungan dengan Tuhan tuh ya. Saudara ngerti enggak yang namanya cinta? Kalau engkau lihat anakmu yang engkau cintai itu kepingin lihat kemecer, kepingin. Pasti tanpa diminta, nyanya.
Oh, ilmunya harus kemecer. Bukan. Ini soal hubungan. Tapi kau menyatakan apa yang kau inginkan. Itu saudara. Bukan semua ingin ben apa ben diberkat Tuhan. Salah nanggapi. Ini soal hubungan. Hubunganmu dengan Tuhan tambah baik, tambah intim. Ngerti, saling ngerti. Begitu lihat mobil Tuhan, Anda bilang, wah apik loh Tuhan. Kau pasti bangga deh kalau aku naik itu. Tuhan pasti ngomong, ngerti karepmu, tapi aku orang kuat. Ini pertama plus larang. Sego pecel wae. Nah, ya sudah. Dia paling ngerti, tapi itu tidak ada apapun. Dia itu begitu, saudara. Dia ngerti hatimu. Amen. Bayangin hubungan dengan Tuhan. Jagung itu dikandani Esau, nurut toh. Saya ketawa tadi, nyelip, salib. Kok bisa ya? Ya bisa. Kalinya rekor masuk muri, wah langsung naik itu. Kira-kira loh. Saya berdoa supaya jiwa dan hati kita tidak bebal. Kita sebetulnya Tuhan sangat rindukan. Tahu nggak? Tuhan cinta Anda luar biasa. Tuhan sangat merindukan. Tuhan ingin kau diberkati. Tuhan ingin hidupmu dilimpahi dengan banyak hal yang ajaib. Amen.